Pemirsa Tale Trias Info, bincang tipis-tipis pada belakangan ini sering mewawancarai kader Partai Demokrat karena terkait dengan hari ulang tahun Demokrat yang jatuh pada tanggal 9 September. Ya. Bapak terakhir ini secara sebagai kader Demokrat, bagaimana Bapak memandang perjalanan partai Bapak dan apa testimoni yang bisa Bapak berikan terhadap Partai Demokrat ini? Ya, saya cukup bangga menjadi kader Demokrat yang kebetulan sampai ke Senayan. Dan pada saat saya masuk ke Senayan, perintah sesepuh kita Pak SBY dan Mas Ketum, ini amanah dari rakyat. Laksanakan sesuai perintah konstitusi, melakukan check and balance. Harus bicara kalau ada kebijakan yang belum tepat. Tapi manakala ada kebijakan yang tepat, harus diberikan dukungan. Oh, bukan asal berbeda gitu ya, bukan ya? Bukan. Jadi kami melakukan check and balance. Dan gaya komunikasinya Pak SBY kan komunikasi politiknya santun ya Pak? Iya. Dan yang belum tepat harus dikritisi dan harus bicara, tetapi dengan beretika dan santun. Ya. Jadi ini nggak ada di partai lain, dan kami merdeka di sini. Tidak dikendalikan oleh partai. Melakukan check and balance. Iya. Perintah amanah dari rakyat, laksanakan sesuai perintah konstitusi. Kan check and balance. Oke. Bincang-bincang tipis-tipis bersama Bapak Bambang Purwanto, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Demokrat dari Dapil Kalimantan Tengah. Komisi 4 membidangi antara lain soal pertanian. Karena ini terkait soal pertanian, kita ingin bincang tipis-tipis bersama Pak Bambang soal mitra kerjanya Menteri Pertanian. Bagaimana Bapak melihat kinerja Pak Mentan saat ini? Iya, terima kasih. Saya melihat Pak Mentan ini pemerintah menempatkan Pak Mentan cukup tepat. Alasannya? Karena Pak Mentan ini dari birokrat, mulai dari staf, lurah, camat, sekda, kemudian wakil bupati, bupati 2 periode, gubernur 2 periode, sehingga tentu mereka sudah menguasai secara birokrasi, menguasai lapangan juga sudah pengalamannya cukup banyak, sehingga ketika diserahin tugas di Kementerian Pertanian, ini adalah hal yang sangat tepat menurut hemat saya. Tinggal pemerintah memberikan dukungan penuh biar Mentan bisa bergerak leluasa untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Gitu. Soal kerja di lapangan dulu, ini kan konversi lahan di Jawa ini kan menggila Pak. Ribuan hektar ratusan ribu hektar per tahun itu berubah jadi perumahan dan properti. Kemudian digulirkan program Food Estate di Dapil Bapak Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana Bapak melihat kesinambungan dari Food Estate di Kalimantan Tengah ini? Ini menurut saya langkah cerdas, karena sejak dini sudah diantisipasi. Kalau ini tidak segera diantisipasi, dijauh merosot terus, pasti suatu saat ini akan kesulitan lahan pertanian, khususnya tanaman padi. Nah, ini melalui program Food Estate ini adalah menyiapkan penggantinya lahan yang di Jawa yang berubah jadi perumahan tadi sama jalan-jalan tol tadi itu, sehingga tidak ada jeda ini, langsung nyambung kan. Ini kurang, ini nambah. Jadi ini bagus, sehingga perlu diberikan dukungan penuh. Hanya memang harus ada perbaikan sedikit-sedikit, itu hal yang wajar. Ini Mentan harusnya diberikan kewenangan penuh agar bisa mengendalikan kementerian lembaga yang terlibat di dalamnya itu. Jadi leading sektornya itu harus Mentan, sehingga dia leluasa untuk mengatur di bawahnya itu. Sementara sekarang ini kan masing-masing kementerian bergerak sendiri-sendiri. Ini sangat berbahaya. Tapi ketika itu sudah diberikan kewenangan penuh menjadi leading sektor, saya yakin ini akan fokus. Dan sekarang hasilnya sudah cukup lumayan itu.
Ketersediaan pangan untuk rakyat adalah suatu hal yang mutlak harus disiapkan oleh pemerintah dalam menjalankan perannya agar dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan baik. Pemanfaatan lahan pertanian skala luas melalui pengembangan food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan produksi padi nasional dinilai merupakan langkah strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional. Intensifikasi pertanian adalah mengoptimalkan sistem produksi sektor pertanian dicirikan oleh penggunaan input secara intensif seperti modal, tenaga kerja, pestisida, dan bahan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan sarana prasarana budidaya, meliputi kegiatan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada saluran tersier, pengolahan lahan siap tanam, serta diberikan bantuan saprodi seperti benih, herbisida, dolomit pupuk hayati, dan pupuk NPK untuk percepatan tanam dan bantuan alsintan. Tujuan pengembangan food estate yakni mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, bentuk antisipasi perubahan iklim dunia, serta mengurangi ketergantungan impor pangan. Upaya percepatan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan sistem kerja kolaborasi dan sinergi berbagai stakeholder, diantaranya para petani setempat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Coba berjelaskan dulu Pak, bagaimana Pak keberadaan food estate yang di Kalimantan Tengah yang di Kabupaten Pulang Pisau sama Kapuas dulu, tolong Pak diiris tipis-tipis dulu itu. Pulang Pisau dan Kapuas ini adalah wilayah transmigrasi. Ya, sehingga sudah dikelola cukup lama oleh Jadi soal para pertapakan petani. lebih mudah ya Pak? Iya, iya. sudah dikelola cukup lama. Hanya untuk mengembangkan menjadi lahan yang potensial, petani kan nggak mampu. Jadi lahan yang di Kapuas dan di Pulang Pisau itu emang lahan pertanian? Lahan pertanian. Bukan lahan hutan, bukan lahan yang bermasalah, bukan? Bukan, itu salah pengertian Iya, saja. soalnya kita nyampe di Jakarta ini dengarnya katanya bukan. hutan, Inilah apa? lahan petani. Kemudian yang ekstensifikasi juga saya minta supaya itu lahan petani. Jadi bukan lahan negara atau lahan kosong. Ada perlebaran luas lahan, Iya. kenapa harus lahan petani Bapak minta ya? Iya. Dan sampai sekarang masih lahan petani juga? Petani, Ya. yang eksten itu juga petani, Ya. lahan petani. Nah ini memang itu melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, sehingga pemerintah kalau mau serius, Kementan itu diberikan kewenangan penuh menjadi leading sektor, sehingga bisa mengendalikan kementerian lembaga yang ikut terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, Bapak ingin Kementerian Pertanian yang menjadi pimpinan proyek Iya. ini secara total? Secara total, leading sektornya harus. Emang sekarang kenapa Pak? Sekarang ini kan masing-masing kementerian berjalan sendiri-sendiri. Oke. Nah, kalau leading sektornya jelas, Kementerian Pertanian, dia bisa mengendalikan PUPR dalam rangka melakukan Irigasi. Rehabilitasi irigasi dan membangun irigasi yang belum ada. Jadi klop ini. Tapi kalau sekarang ini PUPR ada berjalan sendiri, ini belum clear, tapi ini sudah didorong untuk bertanam, sehingga ada yang belum bisa optimal. Tapi kalau yang irigasi sudah bagus, itu yang minimal itu sudah 4,5 ton. Bahkan kalau bibitnya hibrida, itu bisa 7-8 ton. Ini sudah pernah dicoba, hanya bibitnya mahal. Berarti udah ada percontohan Demplot di Sudah. Kalteng itu ada yang bisa sampai 7 ton. Wah, udah hebat. Berarti tinggal menularkannya aja ya. Iya, makanya saya bilang ini harus diberikan kewenangan penuh, sehingga dia Kementerian Pertanian ini bisa mengatur secara total. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin ini pasti berhasil dengan baik
Oke, saya Termasuk juga ini kan bisa mengendalikan irigasi tersier, primer, tersier, kemudian jalan usaha taninya, jalan desa yang masuk ke sana ini diperbaiki. Oke. Saya perjelas sekali dulu, Pak. Bapak sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi masalah pertanian, Iya. bagaimana Bapak memandang kesinambungan food estate ini di Kalimantan Tengah? Nah ini karena ini banyak yang orang belum memahami secara utuh, ya akhirnya banyak yang memberikan komentar negatif Ya, supaya ditutup. Loh ini program bagus. Kalau ini belum optimal, mari kita sama-sama melakukan evaluasi. Di mana kelemahannya? Kalau saya melihat kelemahannya yaitu tidak ada kekuatan mentalnya. oh iya, dia agak canggung bergerak ya. Betul. Jadi ini yang perlu perhatian dari pemerintah pusat. Kan karena ini dapil Bapak, tentu Bapak sering namanya reses ataupun mengunjungi Iya. dapil. Teknis dan keberadaan budidaya di sana gimana Bapak melihatnya? Semangat petaninya luar biasa. Ya. Karena merasa bahwa usaha mereka ini diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga nggak usah diragukan, petani Pulang Pisau dan Kapuas ini luar biasa semangatnya. Tinggal bagaimana kita mendorongnya. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah kita dorong pengelolaan, kita kasih Alsintan, kemudian dengan Alsintan ini ya, Pak, ini mendorong minat generasi muda petani loh. Oh iya tadinya. Karena ini nggak nyangkul, dia pakai alat. Ini sudah ada 2 kelompok tani muda yang saya dorong di Kapuas. Oh iya, jadi mereka lebih bisa main selfie pakai kacamata hitam sambil main traktor gitu, lebih Iya. lebih Jadi yang jelas- milenial mereka ya. Nggak nyangkul. Kalau generasi muda suruh nyangkul pasti nggak mau. Tapi dulu- dengan adanya alat ini, kita bagi alat ini, mereka tertarik. Iya Pak, dulu ini loh Pak, ini saya mau sedikit mengiris tipis-tipis Pak Bambang Purwanto nih. Iya. Nah, karena Bapak juga pernah juga jadi kepala daerah juga. Jadi denyut nadi kehidupan petani itu Bapak sudah bisa Betul, rasakan. betul. Gini loh Pak, petani itu dulu identik dengan miskin dan lumpur. Bagaimana mengupayakan agar pertanian ini menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Salah satu kata Bapak tadi, Alsintan. Alsintan. Karena dulu petani, saya sering bilang, petani Pak Sarmin yang dulu umur 65 tahun, sampai sekarang masih Pak Sarmin aja yang ini. Nggak muncul Sarmin muda, iya kan? Nah itu Iya. tolong dulu Bapak, iris tipis. Iya, jadi kenapa sih generasi muda nggak mau terjun di pertanian? Dan ini lama-lama kalau kita biarkan, habis loh. Hasil penelitian itu saya pernah baca, tahun 35, habis Iya. petani kita. Yang muda nggak mau. Tapi sekarang kita bantu dengan alat, mulai mentan, traktor roda 4. Tentu ini yang sesuai dengan lahan di situ. Oh, yang tidak bisa dipaksakan. Itu dalam itu Dirjen PSP ya Pak? Iya, di PSP sering saya berikan masukan, alat yang diberikan harus yang tepat sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dan ini dilihat oleh generasi muda. Nah, mereka mulai tertarik untuk terjun di pertanian, apalagi di masa pandemi, ya kan? Masa pandemi membuktikan bahwa sektor pertanian perkebunan ini tangguh, nggak. Yang lainnya, sektor yang lainnya turun, sektor pertanian perkebunan naik loh. Justru menjadi tulang punggung pendapatan negara. Waktu krisis pun kemarin pertanian yang eksis ya Pak ya? Hanya memang ada persoalan juga di situ. Jadi kalau kita mengelola suatu komoditas, misalnya perkebunan sawit, ya, atau padi, itu dari hulu sampai hilir harus kita kawal. Kalau tidak, ini yang jadi korban adalah petaninya. Contoh sekarang sawit jatuh, padahal kemarin 800, bagus kan. Iya, Karena 3.800. karena tidak dikelola secara industri dari hulu sampai ke hilir dikawal pemerintah. Iya Pak Bambang. Kemudian kalau padi, ini nanti sudah kita dorong, ya kan? Pada saat panen siapa yang menerima? Kita punya BUMN yang memang dasar hukumnya udah bagus loh Pak, perintah undang-undang, penugasan itu, Bulog. Bulog yang harus kita dorong. Nah kalau Bulog ini nggak kita dorong, apalagi nanti Bulog ini makin lemah, ujung-ujungnya petani dipermainkan oleh tengkulak. Ini berbahaya. Jadi dari hulu sampai ke hilir ini harus kita monitor petani
petani ini, insya Allah petani akan berhasil dengan baik. Oke, kembali ke soal food estate di dapil Bapak. Iya. Karena saya akan mengingat tipis-tipis di wilayah dapil Bapak. Itu secara teknis Bapak lihat gimana Pak progresnya irigasi dari hulu sampai ke hilirnya, mulai dari sebelum budidaya dan pasca budidaya, dan infrastrukturnya seperti apa Bapak? Ini. Iya, jadi Progresnya Bapak udah membanggakan Bapak belum atau masih gimana? prosesnya ada, cuman menurut saya kurang sinergi antara PUPR dengan Mentan. Ya. Makanya saya minta tadi diberikan kewenangan penuh Mentan selalu leading sektor yang menteri produksi kan ini tanaman pangan. Oke. Jadi ini harus berkekuatan sehingga dia bisa mengatur kementerian lain yang ada di dalam itu. Ini saatnya kamu mulai. Kami langsung masuk ke situ. Nah, kalau irigasi primer sudah bagus, kemudian irigasi tersiernya, jalan usaha taninya. Nah, ini masih sepotong-sepotong, sehingga belum secara keseluruhan itu memberikan hasil yang optimal. Tapi ketika ini dikelola secara profesional, saya yakin produksinya akan baik. Karena cukup bagus lahan di sana. Perwujudannya gimana Pak? Perwujudan mulai dari irigasi, jalan usaha taninya, pasca panennya gimana Bapak lihat? Ini kan, ya tadi kan saya bicara tentang pengelolaan lahan, Pengelolaannya dulu ya. irigasi, Nah, sekarang ini pengelolaan lahan. perwujudan di lapangan. Ini sudah ada Alsintan, ya kan, efisien petani. Ya. Tapi jangan dipaksa 3 kali panen. Berapa dulu Pak? 2 kali panen. Oh, IP 200 dulu ya? Ya, karena kalau 3 kali panen, petani nggak sempat istirahat. Oh. Nah, itu yang harus diperhatikan. Iya, iya, jangan kurang digonjek-gonjek. Iya. Nah, yang perlu digenjot itu tingkat produksinya. Iya Pak, soal ini dulu, ya intensifikasi dulu. Iya. Jadi kan gini Pak, saya masuk ke masalah dulu ya Pak. Di Jawa kan masih sering kita temui 1 hektar itu 6 ton, 7 ton, malah ada yang 8 ton di dalam subur Jawa Timur, Jawa Barat sana, dari Cianjur sana gitu ya kan. Sementara di Pulang Pisau sama Kapuas ini masih rendah. 4,5 ton ya. 4,5 ton ya Pak, udah tinggi ya untuk di sana itu ya Pak. Oh, iya. Kalau yang hibrida bisa sampai 7-8 ton. Oh, ya kan? iya. Tapi kita jangan membandingkan lahan di Jawa. Ya. Lahan di Jawa ini topsoilnya tebal. Lahan yang subur di Indonesia itu di Jawa. Iya memang betul. Iya. Depan sini ya. Nah, tapi yang di luar Jawa ini kan bisa kita tingkatkan dengan perlakuan yang tepat, ya kan? Irigasinya bagus, Ya. kemudian mengolah lahannya itu juga tidak salah, dan kemudian apa yang perlakuan yang harus diperlukan, pemupukannya, perawatannya, insya Allah akan lebih baik. Nah, kuncinya lagi petugas PPL di lapangan ini harus diperhatikan karena itu ujung tombaknya. Nah, selama ini mereka itu operasionalnya 400.000. Waduh. Sementara mereka harus 3 desa satu PPL itu. Iya. Jarak desa agak jauh. Beda dengan di Jawa. Nah, ini harus ditingkatkan. Dan pelaporannya itu supaya dibuat seefisien mungkin. Sehingga dia tidak sibuk membuat laporan. Online, fisik. Dibuat yang sederhana sehingga birokrasinya ya. Sehingga porsi dia ke lapangan lebih besar. Tapi dari segi keekonomian itu menurut Bapak antara kinerja, waktu kerja dengan upah dengan 4 ton itu sebenarnya udah masuk hitungannya Pak? Oh, udah masuk itu. Udah ya? Iya. Kalau itu standar itu aja petani sudah oke punya. Untuk suplai pasokan pangan di lokal dari food estate udah ada belum? Dari Bapak kan udah berapa hari, udah berapa kali tanam panen gitu, sudah ada belum? Ya, saya tidak monitor secara keseluruhan, Ya, tapi udah ada, tetapi dampak itu sudah cukup bagus. Cukup bagus ya. Dan sektor lain juga ikut berkembang. Wah, ada titik rangsangannya juga ya Oh Pak? iya. Apa contohnya Pak ini? Ya, pergerakan ekonomi yang lain ikut naik karena penghasilan petani ini naik. Oh iya, barang-barang daya itu. beli naik. Oh iya. Kan dia kalau belanja ke kota. Tadinya bergerak betul semua. Pak. Jadi dengan kata lain begini, tadinya anak petani cuma bisa beli baju satu, dengan adanya food estate dia bisa beli 2 baju. Iya. Artinya industri tekstil jadi Bergerak menggeliat juga, dong, pedagang iya. baju jadi laku dong. Iya. Atau tadinya anaknya petani nggak pernah jarang Makan, jajan. iya. Dengan adanya penghasilan dari food estate Naik, ini. dia bisa makan di restoran. Oke, Semua saya bergerak gitu. ini mau ngiris tipis-tipis Bapak dulu soal pertanian terpadu ini. Kan ini ada padi nih Pak. Kan Bapak bilang tadi yang seperti sawit Pak. Tadi Bapak begitu sawit anjlok,
gampang karena nggak mempunyai penghasilan di bidang lain. Nah, di gimana di daerah food estate ini agar dia punya padi, juga punya bebek, punya sapi atau punya pertanian terpadu sehingga tercipta simbiosis mutualisme. Katakanlah kotoran sapi untuk pupuk, nanti jerami untuk jadi pakan ternak. Kan namanya simbiosis mutualisme. Gimana Bapak di ini di Kalteng? Iya, kalau kita bicara petani, sebenarnya ternak itu tidak bisa dipisahkan dengan petani. Karena ternak ini selain memberikan penghasilan lain, itu juga menyiapkan pupuk organik. Dan ya sekarang kita dorong itu juga. Makanya ada program UPO juga, bantuan ternak ke petani. Dan ini saya bina juga mereka. Iya. UPO itu apa, unit apa produksi pupuk organik? Pengelola pupuk organik. Iya. Nah, itu kan bisa menyiapkan pupuk. Dan itu mudah saja, mengelola petani sudah mahir semua kalau soal bagaimana mengolah pupuk itu untuk menambah kesuburan lahan. Dan memang di Indonesia kelemahannya begitu ada pupuk kimia, petani lupa untuk merawat kesuburan lahan. Ini hasil penelitian sudah mulai kritis. Makanya kita dorong dengan adanya ternak. Selain ini untuk tabungan, ini juga bisa menyiapkan pupuk untuk lahan usahanya. Iya. BP juga dikembangkan di sana. Bahkan kalau irigasi sudah bagus semua, ini bisa untuk ikan. Jadi semua bisa bergerak. Di sana udah jalan belum, Bapak? Sudah ada contohnya ya? Karena pintu airnya belum lengkap, bukan yang belum bisa. Sapi-sapi ternak, sudah. Hortinya juga ada, selain padi ada hortinya. Ada hortinya jadi juga bukan ada. Hanya padi, bukan hanya padi. Jadi memang terpadu di sana itu. Tapi lagi-lagi sebenarnya Mentan ini kan produksi pangan, mendorong produksi. Tetapi kalau saya lihat di seluruh Indonesia kan cukup luas. Anggarannya merasa terus. Oh iya, anggaran Mentan turun terus ya, Pak? Iya, jadi ini yang sepertinya tidak konsisten. Kita suruh dia mengenjot tinggi-tinggi, tapi anggarannya diturun. Iya. Jadi itu yang juga perlu perhatian. Pemirsa Teletrias Info, bincang tipis-tipis pada belakangan ini sering mewawancarai kader Partai Demokrat karena terkait dengan hari ulang tahun Demokrat yang jatuh pada tanggal 9 September. Ya. Bapak terakhir ini secara dulu sebagai kader Demokrat, bagaimana Bapak memandang perjalanan partai Bapak dan apa testimoni yang bisa Bapak berikan terhadap Partai Demokrat ini? Ya, saya cukup bangga menjadi kader Demokrat yang kebetulan sampai ke Senayan. Dan pada saat saya masuk ke Senayan, perintah sesepuh kita Pak SBY dan Mas Ketum, ini amanah dari rakyat. Laksanakan sesuai perintah konstitusi, melakukan check and balance. Harus bicara kalau ada kebijakan yang belum tepat. Tapi manakala ada kebijakan yang tepat, harus diberikan dukungan. Bukan asal berbeda gitu ya, bukan ya? Bukan. Jadi kami melakukan check and balance. Dan gaya komunikasinya Pak SBY kan komunikasi politiknya santun ya, Pak? Iya. Dan yang belum tepat harus dikritisi dan harus bicara, tetapi dengan beretika dan santun. Jadi ini nggak ada di partai lain, dan kami merdeka di sini. Tidak dikendalikan oleh partai. Melakukan check and balance. Iya. Perintah amanah dari rakyat, laksanakan sesuai perintah konstitusi. Kan check and balance. Demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bapak Bambang Purwanto, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Demokrat dari Dapil Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.